Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kelima, yaitu tentang makna hakikat Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang harus kita yakini. Yang pertama yaitu makna hakikat Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan pedoman utama bagi umat muslim yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran ini diyakini dapat menggambarkan keasliannya yang tidak dapat dipalsukan, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu Allah menurunkan Al-Quran yang sekaligus ke langit dunia tempat turunnya secara berangsur-angsur, lalu menurunkannya kepada Rasulnya bagian demi bagian Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kata Al-Quran berasal dari Iqra yang artinya membaca. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfamin Ilmu Al-Usul, suatu kitab yang membahas masalah usul fikih, menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak bermula. Jadi Al-Quran merupakan sumber yang utama yang harus kita yakini karena merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di dunia ini, yang dimana di dalam Al-Quran tersebut sudah banyak sekali dijelaskan, banyak sekali isinya yang memang benar kenyataannya sesuai dengan apa yang di dunia. Di dalam Al-Quran juga terdapat perintah-perintah kepada umat Islam, seperti apa mereka harus di dunia harus seperti apa. Tentunya kita harus meyakini isi-isi dari Al-Quran karena dijadikan sebagai pedoman utama umat Islam. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali penjelasan tentang kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, tentang perilaku kita, tentang semua yang ada di dunia ini, semua perintah Allah, semua perintah Allah dan semua hal tentang Islam itu terdapat di dalam Al-Quran, dan itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Tentunya jadinya kita harus sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering harus mengetahui apa saja isi dari dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan sumber kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Menurut para ulama, hadis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Inilah yang menjadikan hadis sebagai dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis dalam sumber ajaran Islam sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat, yang mana hadis berfungsi sebagai penjabar dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis itu merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini dijelaskan bahwa hadis itu merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan kembali melalui hadis-hadis yang tentunya nanti dari ayat tersebut akan diperjelas oleh hadis tentang ayat ini, nanti yang diperjelas oleh hadis ini penjelasannya seperti apa, dan itu merupakan memudahkan
untuk mengetahui bahwa ayat ini merupakan ayat ini diperkuat oleh hadis ini yang menjelaskan tentang ini, seperti itu. Jadi hadis itu memperjelas arti dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya, untuk mengetahuinya makna dari Al-Quran tersebut. Jadi uh, kedua jadi Al-Quran dan hadis ini merupakan makna atau sumber yang memang sudah sepatutnya kita yakini sebagai seorang muslim, dan sepatutnya kita yakini dan imani. Dan dengan adanya hadis, kita tidak akan salah menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah benar-benar diperjelas oleh hadis tersebut. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.